Bismillah, nama Roselsa mungkin masih asing di telinga penonton. Sebelumnya pun saya jajal produknya karena dikirim langsung dari negeri Panda sana. Tapi kabar baiknya, sekarang mereka sudah menunjuk distributor resmi di Indonesia, yang mana adalah Casey. Pemain audio pasti udah nggak asing deh. Yang jelas, kalau di marketplace, kamu bisa cari seller CSI Zone ya, itu udah official store kok. Nah, yang kali ini saya coba adalah Roselsa Ceramics Mark II. Mark II apa MK2 sih? Ya itulah pokoknya ya. Dibanderol di bawah 500.000, TWS ini bawa spesifikasi kayak gini. Sudah pakai Bluetooth teranyar 6.0, juga sudah support kodek LDAC, kamu nyalakan aja di aplikasi Roslink ya. Jika tidak, maka dia menggunakan kodek SBC dan juga ESC. Menggunakan driver berukuran 10 mm, dia juga sudah punya rating waterproof IPX4. Lalu ada ANC dengan depth minus 40 desibel dan juga ada mode wind noise reduction dan transparansi juga. Untuk latency di game mode-nya diklaim serendah 47 millisecond dan punya dual device connection yang juga harus diaktifasi dulu di aplikasi Roslink. Nah, sekalian bahas aplikasinya, saya udah kedua kali pakai aplikasi ini dan ada update ya. Memang tampilannya cukup sederhana, semuanya ada dalam satu layar dan kita bisa atur mode ambience, termasuk level noise cancellation-nya juga. Kemudian pilih 3 preset equalizer, toggle game mode dan dual device connection. Kemudian pilih audio protokol buat nyalain LDAC tadi, find device, dan juga atur touch control-nya. Jadi kita bisa assign game mode-nya ke tap and hold di salah satu dari earbuds-nya. Ini bagus. Oke, balik ke device-nya, saya suka charging case-nya yang compact dengan finishing matte dan build yang terasa solid. Bentuk buds-nya cukup distintif, tak punya stem, dengan garis desain yang di mata saya masih agak kaku, kayak kurang curvy gitu ya. Tapi fitting di telinga sih baik, isolasi juga kedap, meski sekali lagi terasa tidak begitu ergonomis. Poin plusnya, daerah sensor sentuhnya lebih lega, ya ada plus minusnya sih soal looks ini. Tapi hasil pengujiannya sungguh melegakan, di mana bass shaker test aman, tidak ada rattle maupun burst dengan power yang cenderung medium. Lalu virtualisasi 8 arah juga akurat, jarak terasa lega gitu ya, artinya sound stagingnya juga mantap. Sudah saya tes dalam game, ini bagus membantu menebak suara arah lawan dengan cukup presisi, bikin kita aware dengan kedatangan musuh dan bisa nebak gitu ya, kira-kira datangnya dari mana. Dan delay untuk nonton video sih aman, cuma pas main PUBG Mobile memang kerasa tebel banget. Iya, mendarat aja tuh suaranya telat banget dan ekor langkah bisa sampai lebih dari 4 langkah. Untungnya game mode-nya ngaruh banget ya, jadi suara gerakan-gerakan sudah sangat sinkron dengan ekor langkah yang menurun jauh tinggal 2 ekor langkah saja. Kalau mikrofonnya saya nilai bagus di mana cukup bulat suaranya dengan terasa sedikit berbayang, clear hasil rekamannya dengan gain dan detail yang cukup, efek elektronik atau suara robot khas mikrofon TWS masih ada, tapi tidak cempreng atau juga tidak kayak suara orang yang lagi di kamar mandi. Dan saat noise disimulasikan, ini jelas meredam ya, meski nggak sampai hilang sama sekali, namun karakter suara saya tidak banyak dia ubah. Jadi kalau buat komunikasi sih ini udah oke banget, boleh didengarkan sampelnya berikut ini. Ya ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Roselsa Ceramics Mark II ya. Silakan disimak audionya karena abis ini saya mau nyalakan noise berupa kipas angin di kiri saya dan restoran cafe noise di video di smartphone di kanan saya. Noise-nya kayak gini nih kalau direkam dengan smartphone saya biar lebih jelas seperti apa noise-nya. Dan kita kembali ke Roselsa Ceramics Mark II. Apakah noise-nya bisa diredam dengan baik? Suara saya berubah nggak dibanding di awal tadi? Boleh komen ya. Segini buat sebuah TWS earphone 500.000 ke bawah. Apakah mikrofonnya bisa terpakai buat komunikasi, meeting online atau Zoom? Komen ya. Oke, sekarang kita bahas karakter suara ya. Saya coba dengarkan tanpa ganti equalizer. Dan ini yang saya rasakan. Dia punya bass yang deep dengan layering yang terasa, tumbukan cukup muncul, boomnya masih ada, jadi ya ada suara bass yang terasa melebar, tapi overall masih cukup lincah, kontrolnya bagus, bulat, tapi rasanya tuh semuanya nggak sampai wah gitu ya, proper dan bagus saja. Lalu vokal ada ekstra gaung, aslinya bikin merinding, cuma artinya kurang clear nih. Tapi aman, tones-nya balance, kemudian pitch-nya juga perfect, buat yang suka, ya suka. Kayak saya misalnya ya.
Jadi buat dengerin podcast ini bakal cocok banget dan treble-nya punya distorsi bass yang cukup terasa sampai sini. Tidak over atau mengganggu, masih cering kok, walau jadinya sparkle-nya tuh kurang muncul. Jelas tidak runcing di telinga, cukup clear, tapi bukan treble yang saya cari. Ya overall walau nggak berlebihan, tapi dominasi bass masih kerasa kok di tuningan default dari Roselsa ini. Untung powernya nggak didorong, jadi masih cukup kontrol ya distorsi bass ke sektor lain. Bisa dibilang kalau nilai tengah itu 5, maka ini bassnya 6, vokalnya 4, dan treble 3,5. Overall masih masuk kok buat saya karena nggak over ngebass, di mana di level harga segini saya maklum kalau bassnya dibuat lebih dominan sesuai selera pasar. Yang menarik adalah ANC-nya yang terasa signifikan alias deep, menekan kebisingan luar dengan baik, sampai-sampai saya sulit mendengar suara hujan di luar ruangan. Catatan di mode transparansi, ada hissing yang kentara, padahal di luar tidak ada suara apa-apa tuh pas saya tes. Jadi mungkin gainnya ketinggian. Sementara di mode gaming kerasa banget nih, dia ningkatin power juga ya selain nurunin latency. Jadi gaming terasa bombastis, suara lawan terdengar dengan baik, jadi oke juga nih kalau mau dipakai gaming. Nah, market TWS earphone di bawah 500.000 memang sangat pejal. Banyak pilihan menarik untuk konsumen, dan Roselsa Ceramic Mark II ini saya nilai bisa deliver performa yang baik, sepadan atau bahkan lebih dari harga yang ditawarkan, meski tentu masih ada PR soal naikin branding. Tapi buat yang senang explore brand baru, ini menarik sih untuk dicoba. Secara ekonomis, buat saya value-nya dapat. Jadi silakan cek produk yang saya munculkan di bawah video ini. Biar kalau beli di tempat yang sudah resmi dapat garansi lokal juga ya. Paling gitu aja penilaian dari saya. Silakan kalau kamu tertarik, diklik ya jangan lupa. Dari Kota Cimahi, Agogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.